Dan singkat cerita, Krok lagi ngalamin masalah operasional franchise-nya nih guys. Dia kehabisan dana. Dan setelah diteliti ternyata biaya operasionalnya gede banget daripada presentase keuntungan yang dia dapetin. Akhirnya Krok pun nelpon si Dick dan minta negosiasi ulang buat naikin keuntungannya si Krok itu dari cuma 1,4% jadi 4%. Tapi ditolak sama Dick. Karena Mac dan Dick sendiri aja cuma dapat 0,5%, sedangkan si Krok itu 1,4%. Mac dan Dick ngerasa bahwa Krok udah dapat gede banget, yaitu udah dapetin 3 kali lipatnya lah dari yang Mac dan Dick dapetin. Krok pun mulai frustasi karena pinjamannya di bank udah nunggak 3 bulan gak bayar nih guys. Jadi intinya di situasi kayak gini si Krok itu emang sukses bisnis franchise-nya. Punya 3-5 cabang McDonald dan semuanya rame dan semuanya standarnya tetap kejaga. Omsetnya pun tinggi, cuman ternyata pas diteliti pengeluarannya pun juga tinggi. Jadi bisa dibilang bisnisnya ini gak sehat. Dan saat Krok lagi puyeng itu, maka datanglah seorang konsultan yang nawarin ke Krok sebuah perombakan bisnis. Konsultan itu lalu ngejelasin bahwa McDonald's bukanlah bisnis restoran, tapi bisnis properti nih guys. Jadi nantinya orang yang mau buka franchise McDonald's bakal bayar uang sewa tanah dan bangunan awalnya ke si Krok. Maka dengan begitu, Krok pun bakal dapat uang seger di muka, dan tiap tahun pun Krok bakalan dapat terus duit sewa tanah dan bangunannya juga. Jadi diubah nih guys konsepnya. Sebelumnya investor yang mau buka McDonald, maka mereka bakalan cari tanah sendiri atau bahkan buka McDonald di tanah mereka sendiri. Tapi sekarang udah nggak perlu lagi, Krok udah nyiapin tanahnya, jadi investor tinggal ngasih duit aja buat ngebangun McDonald-nya dan buat bayar uang sewa tanah itu ke si Krok. Akhirnya Krok pun setuju dengan saran dari konsultan itu, dan Krok pun mulai ngebangun perusahaan baru bernama Franchise Realty. Atau kurang lebih artinya adalah bisnis properti berbasis franchise. Kan ada bisnis properti yang konsepnya perumahan, ada properti apartemen, properti kantor, dan lain-lain ya guys. Nah kalau si Krok ini konsepnya franchise restoran. Gokil nggak tuh? Nah bisnis barunya itu pun sukses banget, dan puncaknya Krok ngebeli tanah tempat restoran McDonald pertama berdiri, yaitu tanah yang disewa si Mac dan Dick. Akhirnya si Mac dan Dick ini bisa dibilang udah gak punya kekuasaan penuh lagi atas kepemilikan McDonald's pertamanya itu. Dan akhirnya Krok pun bebas buat ngerubah standar McDonald dari yang aslinya sesuai kemauan dia. Dia jadi bebas kerja sama Coca-Cola, dia pun bisa nyiptain menu-menu baru, dan yang lain sebagainya.